Selamat datang kembali di Buka Kartu. Oke, pernah nggak sih Anda mikir, kok bisa ya orang Jepang itu langsing-langsing, padahal kan makanan pokoknya nasi, mie, karbohidrat semua? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis rahasianya. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, klik tombol subscribe channel Buka Kartu, biar nggak ketinggalan bahasan-bahasan seru kayak gini. Oke, siap-siap ya. Kita mulai dari data yang jujur aja bikin melongo. Coba deh lihat. Di Jepang, tingkat obesitasnya itu cuma 4,5%. Cuma segitu. Bandingin sama Amerika Serikat, 40%. Gila kan? Jomplang banget. Nah, data ini langsung bikin kita garu-garu kepala dan bertanya-tanya. Pertanyaannya, kok bisa sih? Coba deh kita bayangin. Makanan mereka itu nasi tiap hari. Belum lagi ramen, udon, soba. Wah, itu kan surga karbohidrat. Logikanya harusnya gampang banget gemuk kan? Tapi ini malah kebalikannya. Apa sih rahasia mereka sebenarnya? Nah, disinilah bagian serunya. Banyak banget loh tebakan-tebakan soal ini, tapi ternyata banyak yang salah kaprah. Jadi sebelum kita masuk ke rahasia utamanya, yuk kita bongkar dulu mitos-mitos yang sering banget kita dengar. Mitos pertama, ini paling sering nih. Itu kan genetik. Orang Asia emang dasarnya kurus. Kedengarannya masuk akal ya, tapi faktanya nggak gitu. Banyak banget studi yang nunjukin, begitu orang Jepang pindah misalnya ke Amerika dan ngikutin gaya hidup di sana, berat badannya ikutan naik juga. Ini bukti telak kalau gaya hidup itu jauh lebih ngaruh daripada gen. Oke, mitos kedua. Yang ini mungkin bakal bikin Anda kaget. Pasti deh mereka rajin banget nge-gym, olahraganya gila-gilaan. Ternyata salah besar. Data nunjukin cuma sekitar 3,3% orang Jepang yang jadi anggota gym. Bandingin coba sama Amerika yang 21%. Jelas kan, rahasianya bukan soal angkat beban sampai keringetan. Terus apa dong? Nah, ini dia rahasia besarnya yang pertama. Kuncinya itu ada di filosofi mereka terhadap makanan. Ini bukan sekedar tentang apa yang mereka makan, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana cara mereka makan. Cara mereka memandang makanan itu sendiri. Pondasi dari semuanya itu satu kata ajaib, motainai. Motainai itu, gimana ya jelasinnya? Semacam perasaan sayang banget kalau dibuang. Perasaan menyesal kalau ada sesuatu yang sia-sia. Dan ini tuh udah mendarah daging di budaya mereka. Jadi mereka diajarin buat menghargai semuanya, bukan cuma makanan, tapi juga waktu, energi, pokoknya jangan ada yang mubazir. Nah, dari filosofi motainai tadi, lahirlah 3 kebiasaan keren. Pertama, mereka menghormati porsi. Caranya, pakai piring-piring kecil. Ini trik psikologi yang pinter banget loh. Kelihatannya makan macam-macam, padahal totalnya sedikit. Kedua, mereka menghormati proses makannya. Jadi pas makan, ya fokus makan. Nggak sambil main HP, nggak sambil nonton TV. Biar apa? Biar otaknya ngeh kalau perut udah kenyang. Dan yang terakhir, udah pasti, menghormati makanan itu sendiri. Artinya, dihabisin sampai bersih, nggak ada sisa. Dan ini bukan cuma teori loh, ini benar-benar dipraktekin. Dari kecil aja di sekolah, makan siangnya itu udah sehat dan diatur ahli gizi. Konsep fast food mereka aja beda banget sama kita. Bukan burger dan kentang goreng, tapi ya nasi, ikan, sama sup. Udah gitu, konsumsi gula mereka juga separuhnya kita loh. Plus, jadwal makannya teratur banget, 3 kali sehari. Semua kebiasaan ini udah dibentuk dari kecil. Nah, fakta berikutnya menarik nih. Ini rahasia kedua. Kalau mereka jarang ke gym, terus gimana dong cara bakar kalorinya? Jawabannya adalah gerak tak terasa. Maksudnya apa tuh? Jadi mereka tuh nggak nyisihin waktu khusus buat olahraga, tapi olahraganya itu udah nyampur jadi satu sama kegiatan sehari-hari. Keren kan? Biar gampang bayanginnya, ini tuh kayak nabung recehan. Satu gerakan kecil, misalnya naik tangga. Itu kan kayak masukin koin 100 perak ke celengan. Nggak kerasa kan? Tapi coba deh lakuin tiap hari. Tiba-tiba celengannya penuh. Nah, itulah kekuatan dari gerakan-gerakan kecil yang dikumpulin. Contohnya apa aja? Wah, banyak banget. Anak-anak di sana biasa jalan kaki atau sepedaan ke sekolah. Orang kantornya kebanyakan naik transportasi umum. Artinya apa? Mau nggak mau harus jalan kaki dari rumah ke stasiun, dari stasiun ke kantor. Belum lagi kebiasaan simpel milih naik tangga daripada eskalator atau lift. Kelihatannya sepele ya, tapi kalau ditotal seharian, wah, kalorinya kebakar banyak banget. Lalu bagaimana solusinya untuk kita?
Oke, setelah dengar semua ini, mungkin ada yang mikir, waduh, berat banget dong kalau harus ngubah semuanya. Tenang, tenang. Kuncinya bukan itu. Kuncinya adalah mulai dari satu hal kecil aja. Jadi pertanyaannya, kita bisa mulai dari mana nih? Langkah super kecil apa yang paling gampang buat kita coba, yang nggak bikin kita ngerasa terbebani? Ya kan? Nggak perlu pindah ke Jepang juga, mau jadi lebih sehat? Coba deh lihat pilihan ini. Anda cuma perlu pilih satu. Satu aja yang mau dicoba minggu ini. Misalnya, ganti satu minuman manis Anda per hari dengan teh hijau tawar. Atau coba deh pakai piring yang ukurannya lebih kecil pas makan. Bisa juga komitmen buat naik tangga sekali aja dalam sehari. Atau ini nih yang gampang banget, tiap abis nyuap, taruh dulu sendok garpunya, biar makannya jadi lebih pelan. Pilih satu aja, yang mana yang paling enteng buat Anda. Jadi kesimpulannya simpel banget sebetulnya. Rahasia langsing ala Jepang itu bukan soal diet yang nyiksa atau olahraga mati-matian. Intinya adalah membangun kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita lakukan dengan sadar. Nanti lama-lama kebiasaan itu jadi otomatis dan membentuk gaya hidup sehat dengan sendirinya. Nah, sekarang giliran Anda. Saya penasaran banget dari semua pilihan tadi, kebiasaan kecil mana nih yang mau Anda coba pertama kali? Coba dong tulis di kolom komentar, saya pengen banget baca. Sampai jumpa di episode Buka Kartu kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe.